Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Aditya Muzaki, Prodi Sistem Informasi A, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mikrokontroler ATmega. Mikrokontroler ATmega adalah keluarga mikrokontroler berbasis arsitektur AVR yang dikembangkan oleh Atmel, sekarang bagian dari Microchip Teknologi. Mikrokontroler ini banyak digunakan di berbagai aplikasi elektronik, mulai dari perangkat hobi hingga sistem industri, karena kemampuannya yang fleksibel, hemat daya, dan mudah diprogram. Fitur mikrokontroler Atmega berbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, arsitektur AVR RISC atau Reduced Instruction Set Computing, menggunakan instruksi yang sederhana dan efisien sehingga memungkinkan eksekusi lebih cepat dibandingkan dengan arsitektur lainnya. Yang kedua, memori yang terintegrasi, flash memory untuk menyimpan program, SRAM untuk data sementara selama mikrokontroler bekerja, EEPROM untuk menyimpan data permanen yang tidak akan hilang meskipun daya dimatikan. Kecepatan operasi. Yang ketiga, kecepatan operasi. Beroperasi hingga 20 MHz. Banyak pada varian tergantung pada model. Yang keempat, port I atau O. Memiliki pin I atau O digital dan analog untuk berinteraksi dengan perangkat eksternal seperti sensor, aktuator, atau perangkat komunikasi. Yang kelima, peripheral terintegrasi. Pertama, ADC atau analog to digital converter untuk membaca sinyal analog. Yang kedua, PWM, pulse width modulation untuk kontrol motor atau sinyal lainnya. 3. USART SPI I2C untuk komunikasi dengan perangkat lain, timer atau counter untuk perhitungan waktu atau peristiwa. Yang keenam, efisiensi daya, memiliki mode hemat daya yang memungkinkan penggunaan pada perangkat bertenaga baterai. Beberapa jenis mikrokontroler Atmega. Yang pertama, Atmega 8. Cocok untuk aplikasi sederhana memiliki 8 KB flash memory. Yang kedua, Atmega 16 dan Atmega 32 untuk aplikasi menengah dengan 16 KB dan 32 flash memory. Yang ketiga, Atmega 328 digunakan pada Arduino Uno, salah satu varian paling populer. Yang keempat, Atmega 2560 digunakan pada Arduino Mega dengan kapasitas memori besar dan banyak pin I atau O. Keunggulan mikrokontroler Atmega. Yang pertama, kemudahan pemrograman, kompatibel dengan berbagai ID sebagai Arduino ID atau Atmel Studio. Yang kedua, komunitas yang besar, mendukung pembelajaran dan pengembangan proyek. Yang ketiga, fleksibilitas, dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, mulai dari robotika, sistem kontrol, industri, hingga perangkat pintar rumah. Penerapan mikrokontroler Atmega. Yang pertama, robotika, mengontrol gerakan robot dan membaca sensor. Yang kedua, Internet of Things, IoT, sebagai bagian dari node atau gateway IoT. Yang ketiga, otomasi rumah untuk sistem seperti lampu pintar atau kontrol suhu. Yang keempat, papan Arduino. Banyak varian Atmega menjadi inti dari papan Arduino, mempermudah pengalaman prototipe. Materi kedua tentang mengenal keluarga ESP8266. ESP8266 adalah keluarga modul dan mikrokontroler yang dikembangkan oleh Espressif Systems. Mikrokontroler ini menjadi sangat populer di kalangan pengembang perangkat Internet of Things.
karena kemampuannya dalam mendukung koneksi Wi-Fi, performa tinggi dan harga yang terjangkau. Fitur utama ESP8266. Yang pertama, Wi-Fi terintegrasi. Modul ESP8266 memiliki dukungan Wi-Fi 2.4 GHz yang memungkinkan koneksi ke jaringan lokal atau internet. Yang kedua, mikrokontroler performa tinggi, ditenagai oleh prosesor 32 bit Tensilica Extensa LX106 yang bekerja pada kecepatan hingga 80 MHz, dapat di overclock hingga 160 MHz. Yang ketiga, memori SRAM biasanya 36 KB untuk data runtime. Yang kedua, flash memory bervariasi antara 512 KB hingga 16 MB tergantung modul. Yang keempat, pin I atau O memiliki pin GPIO atau General Purpose Input atau Output yang dapat digunakan untuk membaca dan mengontrol perangkat eksternal. Yang kelima, ada komunikasi, mendukung protokol UART, SPI, I2G, dan PWM untuk koneksi ke perangkat lain. Yang keenam, ada dukungan pemrograman. Bisa diprogram menggunakan berbagai platform seperti Arduino IDE, Lua, MicroPython, atau SDK resmi Expressive. Yang ketujuh, hemat daya. Meskipun memiliki fitur Wi-Fi, ESP8266 dilengkapi dengan mode hemat daya seperti Deep Sleep, menjadikannya cocok untuk aplikasi IoT yang bergantung pada baterai. Modul ESP8266 yang populer. Yang pertama ada ESP01. Modul ESP8266 yang paling sederhana, memiliki ukuran kecil dengan 2 GPIO dan flash memory 512 KB hingga 1 MB. Kedua, cocok untuk proyek sederhana seperti kontrol perangkat jarak jauh. Yang kedua, Node MCU. Papan pengembangan berbasis ESP8266 yang populer karena memiliki USB to Serial Converter, regulator daya, dan koneksi mudah ke Arduino IDE. Yang ketiga, Wemos D1 Mini. Papan kecil berbasis ESP8266 yang sangat cocok untuk proyek prototipe IoT dengan desain ringkas. Yang keempat ada ESP12E atau F. Modul dengan lebih banyak GPIO dengan kemampuan flash memory hingga 4 MB. Sering digunakan aplikasi lebih kompleks. Adapun keunggulan ESP8266, yang pertama itu terintegrasi dengan Wi-Fi. Tidak perlu modul tambahan untuk koneksi jaringan. Yang kedua, harganya sangat terjangkau. ESP8266 menawarkan performa tinggi dengan biaya rendah. Ketiga, komunitas yang luas. Dokumentasi, tutorial, dan proyek berbasis ESP8266 banyak tersedia secara online. Yang keempat, mendukung banyak protokol, memungkinkan integrasi dengan banyak jenis perangkat IoT dan protokol komunikasi. Aplikasi ESP8266 yang pertama itu otomasi rumah, mengontrol lampu, kipas, atau perangkat lain melalui jaringan Wi-Fi. Yang kedua, sensor IoT, mengirim data sensor ke server cloud seperti ThinkSpace atau Blink. Proyek DIY, seperti kamera pengintai kecil, sistem keamanan, atau pengukur cuaca. Yang keempat, bridge ke jaringan, berfungsi sebagai jembatan antara perangkat berbasis serial dengan Wi-Fi. ESP8266
menjadi pilihan ideal untuk proyek IoT karena kemampuannya yang lengkap, biaya rendah, dan fleksibilitasnya untuk pengembangan lebih lanjut. Banyak pengembang yang memanfaatkan ESP8266 bersama platform cloud atau board seperti NodeMCU 4o. Adapun materi yang ketiga itu mengenal keluarga ESP32. ESP32 adalah keluarga microcontroller yang dikembangkan oleh Espressif System sebagai penerus ESP8266. ESP32 menawarkan kemampuan yang lebih tinggi, lebih unggul, lebih keren, mendukung konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth, serta fitur tambahan yang membuatnya sangat cocok untuk aplikasi Internet of Things atau IoT, otomasi, dan perangkat pintar. Fitur utama ESP32 ada 6. Yang pertama, prosesor berbasis dual core. Itu menggunakan 2 inti prosesor Extensa LX6 32 bit dengan kecepatan hingga 240 MHz, memberikan performa yang jauh lebih tinggi dibandingkan ESP8266. Yang kedua, ada memori yang lebih besar. RAM-nya tuh hingga 520 KB SRAM. Flash memory bervariasi antara 4 MB hingga 16 MB tergantung modulnya. ROM-nya itu untuk penyimpanan firmware dan bootloader. Yang ketiga, dukungan konektivitas. Ada Wi-Fi 802.11b atau G atau N atau 2.4 GHz dengan mode AP, STA, dan AP plus STA. Bluetooth-nya mendukung Bluetooth klasik dan Bluetooth Low Energy atau singkatannya BLE, ideal untuk perangkat pintar. Yang keempat, peripheral yang berlimpah hingga 48 GPIO tergantung pada model. Yang kedua itu mendukung SPI, I2C, UART, PWM, ADC, DAC, dan I2S. Ketiga itu DAC atau sebutannya digital to analog converter. DAC, digital to analog converter, menghasilkan sinyal analog dari data digital. 4. Touch sensor, terdeteksi sentuhan kapasitif. Yang kelima, ada keamanan terintegrasi, mendukung enkripsi AES, SHA-2, RSA, dan sertifikat X500Y. Modul hardware untuk pengelolaan keamanan seperti Secure Boot dan Flash Encryption. Yang keenam, mode hemat daya, Deep Sleep Mode, mengurangi konsumsi daya hingga mikroampere. Sangat cocok untuk aplikasi IoT bertenaga baterai. Adapun varian model ESP32 yang sangat populer. Yang pertama ESP32 ROM 32. Modul generik dengan RAM 520 KB dan flash 4 MB. Sering digunakan dalam papan pengembangan. Yang kedua ESP32 Rover, dilengkapi PSRAM tambahan 4 MB,
cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan memori tinggi, seperti kamera atau pengelolaan suara. Yang ketiga, ESP32 atau C3, versi hemat daya dan biaya rendah berbasis arsitektur RISC, mendukung Wi-Fi dan BLE. Yang keempat, ESP32S3, versi terbaru dengan kemampuan AI atau ML yang ditingkatkan, mendukung akselerasi pengolahan gambar dan sinyal. Keunggulan ESP32 yang pertama, performa tinggi. Dual core processor memungkinkan multitasking yang efisien. Yang kedua, koneksivitas ganda. Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi mempermudah komunikasi antar perangkat. Yang ketiga, komunitas dan dokumentasi luas. Banyak dukungan dari komunitas pengembang IoT dengan proyek open source. Yang keempat, fleksibilitas, kompatibel dengan berbagai ID seperti Arduino ID, SP, IDF, SDK resmi, MicroPython, dan platform I/O. Aplikasi ESP32, otomasi rumah, sensor IoT, perangkat wearable, 4 sistem AI atau ML. Yang kelima, proyek DIY, digunakan dalam perangkat hobi seperti drone, robotika, dan kamera pintar. ESP32 adalah pilihan terbaik untuk proyek IoT yang kompleks, terutama jika membutuhkan fitur Bluetooth, performa tinggi, atau konsumsi daya yang efisien. Sekian presentasi dari 3 materi tersebut. Saya mohon maaf jika terlalu lama atau tidak jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.